Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020. Dan malam nanti tepat malam pertengahan bulan Ramadan yang jatuh pada malam Jumat. Masih kita bahas sebuah hadis dan berikut pengembangan yang berdasar pada keilmuan, yaitu Al-Quranul Karim. Sebuah hadis tentang adanya dzuhon atau kabut asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Kemudian kita mencari-cari ayat-ayat yang ada pada Al-Quran untuk disesuaikan atau diselaraskan atau disejalankan dengan hadis tersebut. Bukan demikian halnya, tetapi hadislah yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti hadis. Hadis yang sejalan, seiring dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang harus disejalankan, disesuaikan dengan hadis. Meskipun terdapat kata-kata atau surah Al-Dzuhon, yaitu Quran surah 44, ayat 10. Atau kita mulai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal hum fi syaqqiyal abun, tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidzukhani mubin, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yaksannas hadza adzabun alim, yang meliputi manusia. Inilah ayat yang pedih. Kalau kita lihat secara sepintas, maka ayat ini sesuai dengan judul surah, yaitu Ad-Dukhan. Pada ayat yang ke-10, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Para mufassirin dalam menafsiri ayat 10 Quran surah Ad-Dukhan tentang kabut yang tampak jelas adalah bencana kelaparan yang menimpa kaum kafir Quraisy yang menentang kepada Rasulullah. Jadi meskipun ada konteks kata-kata langit, kabut, ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, terus bukan diprediksi bahwa adanya meteor yang menghantam bumi, kemudian akan timbul kabut atau berbagai efek-efek yang lain. Sudah semestinya kita harus bersikap hati-hati. Kita harus bersikap teliti. Jangan sampai karena suatu hal kita terkecoh atau kita terperdaya oleh sesuatu hal yang belum tentu berdasar pada dasar yang tepat atau dasar yang sesuai. Quran surah 23 ayat 57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Sekali lagi, kita dituntut untuk berhati-hati. Berhati-hati dalam menentukan sikap, berhati-hati dalam berpikir, dan berhati-hati dalam melangkah. Sehingga kita tidak terjerumus, kita tidak tergelincir kepada hal-hal yang kita tidak ketahui atau sesuatu hal yang kita sama sekali tidak mengerti. Jangan ikuti kebanyakan orang. Jangan ikuti orang yang tidak berpengetahuan. Quran menuntun untuk selalu berjalan ke arah yang benar. Quran selalu menuntut untuk kesikap hati-hatian, kecermatan, dan ketelitian. Oleh karena itu, kita jangan mengikuti kebanyakan orang di muka bumi. Quran surah 6 ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yahrusun, yang artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kemudian dijelaskan lagi pada Quran surah
17 ayat 36. Kita dianjurkan untuk tidak mengikuti orang yang tidak berpengetahuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk bersikap hati-hati, jangan mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, jangan mengikuti yang tidak berpengetahuan. Kemudian satu lagi, kita harus bersikap teliti dengan mencari keterangan, yaitu dicontohkan pada Quran surah 4 ayat 94. Dalam hal ini dicontohkan dalam peperangan, kita harus bersikap teliti, apakah itu musuh, apakah itu teman. Tidak menutup kemungkinan juga kita juga harus dituntut untuk bersikap teliti. Kita juga berperang melawan kabar, apakah kabar itu benar, apakah kabar itu tidak benar, maka kita juga harus bersikap teliti. Dicontohkan pada Quran surah 4 ayat 94 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan. Tidak menutup kemungkinan pada persoalan-persoalan yang lain. Pada persoalan-persoalan yang lain, umat Islam pun dituntut juga untuk lebih teliti, lebih berhati-hati, waspada. Kita harus dapat menentukan apakah benar berita itu ataukah salah berita itu dengan mencari berbagai informasi-informasi, berbagai sumber-sumber yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap bekerja dan tetap mempertahankan diri dari COVID-19. Tetap mempertahankan anak istri untuk tetap bertahan, beribadah di rumah, melaksanakan ibadah-ibadah di rumah selama masa pandemi corona dan selama masa Ramadan. Semoga saja di masa Ramadan ini kita bisa menempuh sebulan penuh, kita dapat menjalankan puasa Ramadan dengan kekhusyuan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.